Karena jika dilarang oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, tetapi kenapa PHDI justru mengeluarkan surat pengayoman terhadapnya di tahun 2016 ya, saya kira kalau nanti coba saya cek lagi ini ya. Dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan Republik Indonesia lewat surat keputusan bernomor 307-GA-5-1984 menegaskan pelarangan terhadap peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa yang dipergunakan dalam terjemahan buku-buku Swami Prabhupada itu memang cenderung, saya bilang cenderung terkesan melakukan penggiringan opini. Penggiringan opini dalam artian terjemahan tersebut lebih banyak apa-apanya at the end, kesimpulannya mereka harus berserah diri dan selalu mengedepankan Krishna sebagai tokoh pujaan yang utama. Ini tentu agak agak berbeda dengan apa yang ada di Nusantara, karena sebagaimana kita tahu dan sudah saya upload juga dalam video sebelumnya yang berjudul Hindu Bali bukan Hindu India, itu agama Hindu di Nusantara yang ada saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa sekte dari cabang Siwaisme, yakni ada Siwa Siddhanta sebagai yang paling besar, terus ada sekte Pasupata, sekte Ganapataya, dan sekte Bhairawa, yang intinya adalah lebih banyak mengagungkan pemujaan kepada Dewa Siwa Maheswara sebagai Tuhan yang utama, sebagai Dewa yang utama. Sedangkan dalam kelompok Hare Krishna Sampradaya Wisnu, mereka lebih mengutamakan, mengagungkan Sri Wisnu Narayana atau Krishna sendiri sebagai Tuhan yang utama, bukan Dewa Siwa. Jadi ini terjadi agak clash dimanapun itu sedikit menimbulkan gesekan dan pertikaian. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, berjumpa kembali bersama saya Wirahari di channel yang sama, channel Wirahari. Hari ini kita masih membahas risalah seputar polemik antara Hare Krishna dengan beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Hindu Bali. Nah, keberadaan Hare Krishna yang sempat dilarang oleh Kejari ini juga mendapat sorotan. Kenapa justru di lain sisi dia justru mendapat pengayoman dari PHDI? Kenapa gerakan Hare Krishna ini seringkali mendapat pertentangan di beberapa kalangan? Padahal jika didalami, karena saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatannya, kegiatan Hare Krishna ini merupakan masyarakat yang dibilang asketik, sangat sederhana seperti seorang pertapa. Karena dalam kegiatannya mereka menerapkan standar hidup dan kode etik yang cukup lumayan ketat, yakni tidak boleh minum minuman keras, maksudnya tidak boleh merokok, tidak boleh berjudi, hidup harus bervegetarian sebagai langkah untuk mengaplikasikan ajaran dari ahimsa, dan juga tidak melakukan hubungan seks bebas atau free sex. Selain itu mereka juga diwajibkan untuk melakukan japa. Japa itu mengulang-ulang nama suci Tuhan dengan menggunakan media japa. Itu hampir sekitar 16 sampai 32 putaran bagi mereka yang sudah mengambil prosesi diksa harinam ataupun diksa brahmana. Mereka juga diwajibkan untuk mengikuti beberapa kegiatan puasa minimal 2 kali dalam sebulan, yakni pada hari ke-11 yang namanya puasa Ekadasi, dan juga puasa pada perayaan-perayaan kemunculan guru-guru spiritual maupun awatara-awatara yang muncul dari ekspansi Tuhan yang mereka puja, yakni Sri Krishna. Bagi saya pribadi, kelompok Hare Krishna atau gerakan Hare Krishna ini justru memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi pembangunan sumber daya manusia generasi muda Hindu, terutama karena gerakan Hare Krishna inilah kalau bisa dibilang mereka memperkenalkan Bhagavad Gita, bagaimana generasi muda Hindu itu tidak hanya dalam kata saja kenal kitab sucinya apa, kitab sucinya Weda, tetapi mereka sama sekali tidak tahu apa itu Weda, apa itu isinya, dan bagaimana memahaminya. Tetapi lewat gerakan ini sedikit banyak, walaupun memang tidak ke seluruh cabang Weda, karena Weda itu memiliki cabang yang lumayan banyak, ribuan. Mereka
menggunakan Bhagavad Gita atau Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam sebagai bahan pembelajaran. Jadi mereka mensosialisasikan beberapa kitab suci yang dulunya masih baru kita kenal namanya saja. Tapi lewat gerakan ini kita diajak untuk belajar, mendalami, mengerti, mengetahui isi kitab suci agama kita sendiri. Itu menurut saya pribadi ya. Mereka juga mengenalkan yang namanya kirtan atau bernyanyi, menyanyikan nama-nama suci Tuhan sebagai salah satu cara marga, jalan yang efektif untuk melakukan keterhubungan dengan Tuhan pada zaman kali ini. Cara yang mungkin belum biasa kita dengar, karena selama ini di Bali kita cenderung menggunakan ritual formalitas seperti berbantenan saja untuk melakukan keterhubungan kontemplasi kepada Tuhan. Tetapi lewat gerakan ini ya salah satu dari mereka, maksudnya karena banyak ada kelompok-kelompok spiritual dari India, bukan hanya Hare Krishna tapi juga ada yang namanya Sai Baba, ada Brahma Kumaris, ada Ananda Marga, Radha Swami dan lain-lain. Mereka juga lebih banyak mengajarkan hal-hal yang kita belum banyak tahu selama ini. Jadi mereka datang sebagai pelengkap bagi saya. Tetapi kenapa justru gerakan Hare Krishna ini saja yang dipandang atau seringkali dipersoalkan oleh beberapa kalangan, terutama umat Hindu yang ada di Nusantara? Nah, tentu tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi. Begitu pula saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sampai mengeluarkan surat larangan terhadap kegiatan ini pada tahun 1984 tentu ada sebab-sebabnya. Tapi kalau saya lihat dari filosofi dan ajaran Sri Krishna, saya kira itu sedikit masalah. Dalam artian yang jadi sumber permasalahan itu saya yakin lebih besar datangnya dari para pengikut atau simpatisan yang kadang merasa sok jagoan karena sudah merasa, saya garis bawah ya, sudah merasa mengenal dan tahu ajaran yang lebih hebat menurut mereka dari apa yang mereka ketahui selama ini. Ibaratnya orang yang baru belajar bela diri, mereka baru mengenal 1-2 jurus saja, tetapi biasanya ketika orang baru mengetahui sedikit-sedikit ini mereka gregetan, ingin menunjukkan sesuatu bahwa I can do, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. So biar tidak salah paham, apalagi sampai menimbulkan paham yang salah, silakan tonton video ini sampai akhir. Nanti silakan tulis komentar di kolom yang sudah disediakan, dan jangan pula lupa untuk mensubscribe, klik tulisan subscribe, tulisan merah subscribe yang ada di pojok kanan bawah video ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya upload dalam video selanjutnya. Oke, kita mulai pembahasan pertama. ISKCON atau International Society for Krishna Consciousness ini didirikan pada tahun 1965 oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat, kegiatan ini lebih dikenal dengan nama Hare Krishna karena dalam setiap kegiatannya mereka selalu dan lebih kelihatan mereka melantunkan nama-nama Hare Krishna dan Hare Rama saja. Ini diambil dari mantra yang tertuang dalam Kalisantara Upanishad, bagian dari Veda juga, di mana Dewa Brahma bersabda kepada Dewa Resi Narada bahwa salah satu cara yang termudah untuk menghalau atau membentengi diri kita dari pengaruh buruk zaman kali juga adalah dengan cara melantunkan nama-nama suci Tuhan. Nah, Narada waktu itu bertanya juga kan, nama-nama suci Tuhan kan banyak sekali, lalu nama suci Tuhan yang mana? Di sana juga Dewa Brahma menyatakan bahwa ada 16 nama Tuhan yang sangat primer, sangat utama yang bisa membentengi kita dari pengaruh buruk zaman kali, yakni Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pada saat kedatangannya Srila Prabhupada, pendiri dari ISKCON ini, pernah datang ke Indonesia, ke Jakarta di Rawamangun pada tahun 1977. Kedatangan beliau disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Hindu etnis India dan juga etnis Bali yang ada di Jakarta pada waktu itu. Dan banyak juga akhirnya buku-buku terbitan beliau yang diminati oleh para pejabat untuk dibaca di ketika itu.
Dan selanjutnya dari perkembangan tahun 77 itu ternyata gerakan Harinam Sankirtan Mahayajna ini yang digagas oleh Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada ini berkembang dengan sangat pesat. Kita juga heran, saya sendiri kalau melihat dari pola hidup, standar hidup yang diwajibkan oleh Pak Swami Prabhupada kepada para pengikutnya, yakni harus mengikuti 4 prinsip hidup itu, harus mengikuti beberapa jenis puasa. Ini seharusnya sebenarnya dari masyarakat kita kan agak berat lah. Dalam istilah kalau masyarakat Hindu di Nusantara, kita puasanya paling cuma nyepi saja, yang full time itu sudah terasa berat sekali. Ini di hari Krishna biasanya puasanya 2 kali dalam sebulan, ya Ekadasi plus puasa-puasa lain dari perayaan. Terus ada strict, tidak boleh merokok, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh melakukan free sex, dan hidup harus bervegetarian. Ini biasanya susah oleh masyarakat kita di Indonesia. Tetapi anehnya gerakan kesadaran Krishna ini justru growing very fast, berkembang sangat cepat. Inilah yang namanya, kalau bisa dibilang, ada kemanisan nama suci Tuhan. Karena Krishna salah satu artinya adalah Ia yang maha menarik. Ketika Ia dilantunkan berulang-ulang, kemanisan itu datang dengan sendirinya. Seperti semut yang datang karena adanya kemanisan, hal-hal yang manis. Begitu juga gerakan Sankirtan Mahayajna ini yang sudah hampir berada, kalau saya cek di googling ya, di YouTube juga, hampir melanda itu di banyak negara, hampir semua negara. Di Rusia bahkan banyak sekali, hampir berapa persen itu masyarakat sudah kenal dengan gerakan kesadaran Krishna ini. Nah, perkembangan gerakan kesadaran Krishna yang cukup pesat ini tentu juga akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi karena memang dari segi politik dan ekonomi pada masa Purba itu tahun 1984, mungkin ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh perkembangan Hari Krishna ini, terutama pola cara baktinya yang justru sangat simpel, sederhana, tidak menggunakan ritual yang dalam tanda kutip agak mahal juga. Kalau di Bali mereka justru ini yang sangat sederhana. Mungkin ini salah satu jadi faktor pemicu. Pada tahun 1984 itu beberapa masyarakat menyatakan keberatan mereka atas keberadaan Hari Krishna. Mereka mengeluhkan dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap ajaran Hari Krishna ini. Maka sebagai respon atas hal tersebut, pada tanggal 8 Mei 1984 itu Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan surat pelarangan kepada Hari Krishna. Saya coba googling beberapa kali surat kejaksaan ini karena sudah lama sekali dan menimbulkan kebingungan juga, karena jika dilarang oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, tetapi kenapa PHDI justru mengeluarkan surat pengayoman terhadapnya di tahun 2016 yang saya kira, kalau nanti coba saya cek lagi gini ya, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan Republik Indonesia lewat surat keputusan bernomor 307-JA-5-1984 menegaskan pelarangan terhadap peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hari Krishna di seluruh wilayah Indonesia. Saya coba pelajari beberapa poin yang ada dalam surat keputusan Kejaksaan Republik Indonesia itu tentang pelarangan kegiatan Hari Krishna itu. Yang lebih banyak detailnya adalah tentang mereka melarang peredaran buku-buku dan hal-hal barang yang berhubungan dengan Hari Krishna ini. Karena ya memang kalau Anda rajin menyimak dan juga mungkin bisa membeli atau membacanya di e-book, beberapa pengikut Hari Krishna juga telah mengupload artikel-artikel beliau. Bahasa yang dipergunakan dalam terjemahan buku-buku Swami Prabhupada itu memang cenderung terkesan melakukan penggiringan opini. Penggiringan opini dalam artian terjemahan tersebut lebih banyak apa-apanya at the end, kesimpulannya mereka harus berserah diri dan selalu mengedepankan Krishna sebagai tokoh pujaan yang utama. Ini tentu agak agak berbeda dengan apa yang ada di Nusantara, karena sebagaimana kita tahu dan sudah saya upload juga dalam video sebelumnya yang berjudul Hindu Bali Bukan Hindu India, itu agama Hindu di Nusantara yang ada saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh
beberapa sekte dari cabang Siwaisme, yakni ada Siwa Siddhanta sebagai yang paling besar, terus ada sekte Pasupata, sekte Ganapataya, dan sekte Bhairawa, yang intinya adalah lebih banyak mengagungkan pemujaan kepada Dewa Siwa Maheswara sebagai Tuhan yang utama, sebagai Dewa yang utama. Sedangkan dalam kelompok Hare Krishna Sampradaya Wisnu, mereka lebih mengutamakan, mengagungkan Sri Wisnu Narayana atau Krishna sendiri sebagai Tuhan yang utama, bukan Dewa Siwa. Jadi ini terjadi agak clash dimanapun, itu sedikit menimbulkan gesekan dan pertikaian. Pada bulan Oktober 2005, Departemen Agama di Nusa Tenggara Barat juga sempat menyatakan bahwa Hare Krishna menjadi salah satu kelompok atau gerakan yang dilarang di Nusa Tenggara Barat karena ditengarai itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Di tahun 2012 saya masih ingat sekali, saya juga pernah agak sedikit polemik di beberapa media sosial. Itu di Facebook sempat digalang beberapa akun yang anti dengan Hare Krishna untuk memojokkan Hare Krishna. Buntut-buntutnya hampir sama saja. Mereka tidak tidak suka dengan gerakan Hare Krishna yang dirasa tidak sepaham dengan ajaran Hindu Nusantara. Nah, apa saja hal-hal yang mereka keluhkan itu, mari kita bahas satu persatu. Hal pertama yang sering dipakai oleh kelompok yang anti Hare Krishna ini untuk mengatakan atau menjegal kegiatan Hare Krishna ini adalah satu pernyataan Srila Prabhupada sendiri. Beliau pernah menyatakan bahwa ajaran yang dibawanya ini, ajaran Hare Krishna ini, tidak ada sangkut pautnya terhadap Hindu atau agama manapun. Itu sempat beliau katakan di Amerika pada waktu itu. Mereka yang anti Hare Krishna cenderung sekali menggunakan ungkapan-ungkapan yang pernah dan sempat dikatakan oleh Swami Prabhupada untuk mengatakan bahwa Hare Krishna itu sesungguhnya bukan Hindu. Dalam majalah Hinduism Today edisi Oktober 1998 dikatakan bahwa ada salah pengertian bahwa gerakan kesadaran Krishna mewakili agama Hindu. Seringkali orang-orang India baik di dalam maupun di luar India mengira bahwa kita mengajarkan agama Hindu. Tetapi sesungguhnya kita tidak mengajarkan Hindu. Lebih lanjut juga dikatakan bahwasannya ada ceramah-ceramah Srila Prabhupada pada tahun 1967 di New York menyebut bahwa pengikut agama Hindu semuanya tidak berguna, cabang-cabang kering dari agama Weda. Hare Krishna katanya adalah satu-satunya eksponen dari agama Weda dewasa ini. Dalam salah satu wawancara yang diberikan untuk Bhawan Jurnal tanggal 28 Juni 1976, dia berkata bahwa India, mereka yang telah membuang sistem agama yang sesungguhnya, yakni Sanatana Dharma. Secara tahayul mereka menerima suatu agama campur aduk yang disebut Hinduisme. Karena itulah muncul kekacauan. Pada kuliah umum pada tahun 1974 di Mumbai, Prabhupada juga menyatakan kita tidak mengkhotbahkan agama Hindu. Ketika mendaftarkan asosiasi ini, saya sendiri menggunakan istilah Krishna Consciousness atau masyarakat kesadaran Krishna. Saya tidak menggunakan istilah agama Hindu, agama Buddha, ataupun agama Kristen, kata dia ya. Lalu apakah pernyataan Prabhupada ini bisa dikatakan dan menjadi kesimpulan bahwa ajaran Hare Krishna bukan Hindu? Bukankah di satu sisi Prabhupada juga menyatakan bahwa beliau sedang berusaha membangun perkumpulan kesadaran Tuhan atau kesadaran Krishna berdasarkan prinsip Weda, dan Hindu yang dimaksud sekarang adalah bentuk lain dari kemerosotan sistem agama sesungguhnya, yaitu Sanatana Dharma. Begitu kilahnya. Saya tidak akan melakukan pembelaan, tapi saya coba melihat dari sisi mereka memandang dari beberapa sisi ya. Kita coba padukan saja. Sebenarnya yang lebih berhak, yang lebih pantas, punya otoritas untuk menjawab hal ini adalah pengikut Hare Krishna sendiri. Tapi karena saya merasa sebagai orang Hindu, di mana Hare Krishna juga mengajarkan dan membangun generasi muda Hindu, dan saya sendiri adalah orang Bali juga yang beragama Hindu, saya tidak ingin ada perpecahan, saya ingin ada penyatuan. Mari kita coba lihat sisi-sisi yang berbeda tersebut. Pasti ada benang merahnya untuk kita kelola dan satukan menjadi satu kesatuan yang utuh agar timbul. Hindu itu kan universal, harus kita bisa melihat dari berbagai versi, unik versi dari beberapa sudut pandang. Jadi supaya kita tidak bersikuku satu sama lain saja, orang-orang Hare Krishna juga tidak berusaha membela diri dengan menyembunyikan fakta-fakta yang ada, tapi orang Bali juga tidak langsung menuduh begitu saja. Mari kita coba cari jalan tengahnya. Kalau memang itu benar, terus penyelesaiannya bagaimana?
Seperti hal ini, Srila Prabhupada mengatakan bahwa ajarannya bukan mendasarkan pada agama Hindu. Kita lihat alasannya apa itu. Pertama, yang paling logis menurut saya, pada waktu penyebaran ajaran ini yang notabene juga berasal dari ajaran Vedanta, itu kitab suci agama Hindu, seorang pendeta Kristen di Amerika Serikat, sebagaimana kita ketahui Amerika itu mayoritas penduduknya itu kan beragama Kristen, dan agama Kristen, salah satu agama Abrahamik itu adalah agama misionaris, agama yang melakukan penyebaran. Jadi ketika ada seseorang yang datang membawa sesuatu yang baru dan diminati oleh banyak sekali orang, akan menimbulkan pertentangan. Seorang pendeta Kristen itu bertanya, Srila Prabhupada, apakah Anda datang ke sini untuk menyebarkan agama baru dan mengkonversi agama kami dari agama Kristen, maksudnya ke agama Hindu? Nah, tentu saja kalau Srila Prabhupada mengatakan pada saat itu bahwa dirinya mengajarkan agama Hindu, mereka akan antipati, mereka tidak akan menerima, karena mereka sudah memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus. Demikian kan? Maka analoginya begini, secara logika saja, jika kita sedang berjualan di suatu tempat, sudah laris manis, kita sudah punya pelanggan banyak, terus tiba-tiba datang seorang dengan dagangannya juga, mereka ingin menjajakan di tempat kita mungkin akan takut kehilangan pelanggan kan. Makanya orang kita akan bertanya, kamu mau jualan apa di sini? Mau jualan es? Itu biasanya kan, misalnya gitu. Orang yang cerdas tidak akan mengatakan bahwa dirinya juga melakukan jualan yang sama, menjual hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh saya kan. Mereka dengan bahasa politiknya mungkin akan mengatakan, oh tidak, saya tidak sedang berjualan itu, saya berjualan ini. Padahal intinya sama saja. Kalau misalkan saya berjualan es krim, dia berjualan es cendol, mungkin dia hanya mengatakan, oh saya hanya berjualan cendol. Padahal cendol itu juga jualan es kan, untuk legada harga. Itu bahasa politisnya. Itu kenapa Srila Prabhupada tidak mengatakan bahwa dia tidak mengajarkan agama Hindu. Itu dalam konteks di Amerika Serikat pada waktu itu. Terus kedua, Srila Prabhupada mengatakan bahwa apa yang diajarkan di Hari Krishna itu tidak hanya atau bukan hanya untuk golongan Hindu saja, tapi untuk semua bangsa-bangsa. Siapapun bisa masuk dan mengikuti ajaran Hari Krishna ini. Hal lainnya yang mungkin menjadi alasan utama kenapa Srila Prabhupada mengatakan dirinya tidak mengajarkan agama ini adalah sebagaimana surat yang pernah beliau tulis kepada muridnya Janmajaya dan Tara Dewi di Los Angeles pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Juli 1970, dia mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ajaran yang disebut dengan Hinduisme dengan kesadaran Krishna. Hindu berarti budaya India. India kebetulan terletak di sisi sungai Indus yang sekarang di Pakistan. Yang dieja Indus dalam bahasa Sanskerta disebut Sindhu, di mana Sindhu adalah salah eja oleh Eropa sebagai Indus, dan dari Indus kata India datang. Demikian pula Arab biasanya mengucapkan Sindus sebagai Hindu. Ini diucapkan sebagai Hindu. Ini bukanlah kata Sanskerta, juga tidak ditemukan dalam literatur Weda, tetapi budaya India atau Hindu adalah Weda dan mulai dengan catur warna dan catur asrama. Demikian pula halnya dengan orang-orang Arab, mereka mengatakan Sindhu itu sebagai Hindu ya, karena salah eja saja. Budaya Hindu atau budaya sesungguhnya dari inti yang dimaksud dengan Hindu ini adalah Sanatana Dharma. Ini menyangkut tentang catur warna dan catur asrama. Kesimpulannya adalah sebenarnya ketika manusia beradab dalam arti sebenarnya, dari istilah dia mengikuti sistem warna atau asrama, dan kemudian ia dapat disebut Hindu. Artinya seseorang yang memang sudah mereka mengikuti ajaran tentang catur warna dan catur asrama, mereka bisa dikatakan sebagai Hindu. Tetapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Hinduisme tetapi tidak menerapkan ajaran Sanatana Dharma, yakni yang ada poinnya mengikuti prinsip hidup catur asrama atau catur warna tersebut, belum bisa dikatakan sebagai Hinduisme. Menurut Srila Prabhupada, kata Hinduisme yang diperkenalkan oleh orang-orang Persia karena bertepatan dengan tempatnya di lembah sungai Sindhu itu tidak begitu tepat untuk mewakili ajaran Sanatana Dharma di India. Tetapi kadang sudah disosialisasikan demikian ya, jadilah
orang-orang yang berada di lembah Sungai Sindu itu disebut sebagai Hindu dan agamanya disebut sebagai agama Hindu. Gerakan Hari Krishna ini mengajarkan tentang catur asrama dan catur warna. Jadi tentu saja telah punya hubungan yang erat dengan Hindu. Jadi Hindu dapat dipahami dari sudut pandang budaya, bukan sekedar sudut pandang agama saja. Budaya tidak pernah sama dengan agama. Religi adalah iman, dan budaya merupakan kemajuan pendidikan atau pengetahuan. Jadi untuk pemaparan ini, penggunaan kata bukan Hindu oleh Prabhupada memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menyadarkan orang Hindu sebagai penganut Weda bahwasanya keyakinan mereka pada dasarnya lepas dan bebas dari suatu kelompok dan golongan yang disebut dengan agama, tetapi merupakan way of life atau jalan hidup dan dharma yang abadi sepanjang masa. Di samping itu, tujuan politis pernyataan ini juga untuk memudahkan Prabhupada dalam menyebarkan ajaran Weda di Barat, di mana pada masa itu nama Hindu sudah terlanjur disalah mengertikan akibat banyaknya literatur dan yogi-yogi palsu yang mempropagandakan ajaran Hindu secara keliru demi tujuan untuk meraup keuntungan material. Yang dimaksud dengan mengatasnamakan Hindu, kita kan tahu bahwa beberapa yogi juga datang ke Amerika pada waktu itu. Mereka mengajarkan cara yoga atau mengajarkan beberapa kebudayaan India, kebudayaan agama Hindu, tetapi buntut-buntutnya mereka hanya ingin mendapatkan pengikut yang banyak serta memperoleh kehidupan yang nyaman karena beberapa donasi dari para pengikutnya tentu saja. Dan ini dianggap sebagai kemerosotan moral dari Hinduisme. Begitu mungkin maksud Srila Prabhupada ya. Jadi ya mungkin pemilihan kata-katanya agak kurang tepat, agak menyeletuk di telinga kita sebagai orang Hindu, tetapi ya kita lihat sisi baiknya saja. Dari pernyataan Prabhupada di sini tentu ada hal yang menarik untuk dikaji kan pada waktu dia ditanyakan oleh pendeta Kristen itu. Ajaran yang disampaikan Prabhupada sudah nyata-nyata adalah ajaran dari yang bersumber dari Weda, kitab suci Hindu. Lalu bagaimana mungkin orang-orang Kristen yang pada akhirnya meninggalkan keyakinan yang bersumber dari Alkitab dan mengikuti prinsip-prinsip Weda dapat dikatakan tidak berubah iman? Itu kan kalau dibilang tidak mengkonversi, ya bagaimana kita bisa bilang tidak mengkonversi, tidak menyebarkan ajaran Weda? Toh mereka yang dulu mengimani Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, akhirnya ketika mengikuti gerakan kesadaran Krishna ini mereka merubah, dalam artian mungkin dalam hatinya dia tetap memuja Krishna, Kristus, Yesus, Nabi Isa, tetapi dalam prakteknya ketika mereka mengikuti ajaran Hari Krishna ini, mereka didiksa, mereka cenderung harus mengutamakan Krishna sebagai Tuhan pujaan tertinggi kan, sebagai Tuhan pujaan tertinggi. Mereka mungkin melihat Yesus, karena Yesus pernah bersabda juga, aku adalah anak Bapa, sedangkan dalam Bhagavad Gita Krishna menyatakan aku adalah Bapa, aku adalah sumber dari segala dunia rohani dan dunia material, ada kesinambungan di sana. Jadi kita tidak bisa melupakan jasa-jasa seorang Srila Prabhupada. Mereka telah memperkenalkan ajaran Vedanta dan beberapa membesarkan agama Hindu juga, dalam artian banyak yang mengenal ajaran Vedanta dari kegiatan ini. Orang-orang Kristen, orang-orang dari agama lain itu justru telah berpindah keyakinan. Secara de jure mereka mungkin tidak mengatakan berpindah agama, para pengikut Hari Krishna dari agama lain maksudnya kan. Tapi secara de facto mereka sebenarnya telah berpindah agama dari pemuja Kristus kepada pemuja Krishna. Oke, sampai di sini clear ya apa yang dimaksud oleh Srila Prabhupada, kenapa beliau sampai menyampaikan bahwa apa yang dibawanya itu bukanlah ajaran Hindu tetapi ajaran mencintai ketuhanan, kesadaran Krishna, adalah dengan beberapa macam alasan. Tadi sudah saya sampaikan, di mana bisa kita simpulkan bahwa satu itu adalah sebuah tujuan politis. Kenapa? Karena waktu penyebarannya, tempat dan waktu penyebaran itu yang
mengharuskan beliau mengatakan demikian. Jika saja beliau tidak langsung mengatakan bahwa apa yang dibawanya adalah ajaran Hindu, mungkin hanya beberapa orang saja yang mengikutinya kan, karena di sana terbentur oleh konflik keagamaan. Agama Kristen yang adalah agama misionaris itu tidak mau menerima dan dikonversi keyakinannya. Terus kedua, Srila Prabhupada juga ingin menegaskan bahwa ajaran Hare Krishna ini bukan hanya diperuntukkan untuk kalangan yang menganggap dirinya sebagai Hindu saja, bukan untuk orang India saja, tetapi untuk segala bangsa. Jadi biar mudah diterima, maka dia tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikannya hanya bertumpu pada ajaran Hindu saja, karena Hindu itu menurut pengertian apa yang dipahami oleh Srila Prabhupada itu cenderung dipersempit maknanya. Hindu tidak ada, kata Hindu itu tidak ada dalam bahasa Sanskerta menurut dia. Itu adalah bahasa yang atau nama yang diberikan oleh orang-orang asing, orang Persia, orang Arab yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di lembah Sungai Sindu. Itu. Sedangkan ajaran yang diyakini oleh orang-orang yang bertempat tinggal di Sungai Sindu itu ya ajaran Sanatana Dharma, juga inti dari ajaran agama Hindu. Walaupun tidak semua masyarakat Sindu atau agama yang beragama Hindu di lembah Sungai Sindu itu sudah menerapkan ajaran inti dari Sanatana Dharma. Itulah sebabnya Srila Prabhupada mengatakan harus ada perbedaan. Kalau Sanatana Dharma, yes, ini adalah ajaran Sanatana Dharma. Tetapi yang dimaksud dengan Hindu itu yang telah berkembang di masyarakat saat ini adalah yang sudah diperkecil maknanya, dipersempit menjadi hanya kebudayaan orang-orang yang bertempat di Sungai Sindu, kemudian orang-orang atau masyarakat sekitar di negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia, yang memiliki kriteria hampir sama serupa dengan kebudayaan orang-orang Sindu itu dianggaplah sebagai orang Hindu. Sama seperti dengan keyakinan masyarakat di Karahyangan, suku Dayak itu, karena lebih banyak ada pujian kepada leluhur, itu lebih condong kepada Hindu daripada kepada agama Muslim misalkan yang melarang dengan pemujaan kepada leluhur. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, di Bhagavad Gita bab 14 sloka 4 juga dikatakan aham bijak pradapita. Aku, Sri Krishna, adalah benih dari semua makhluk hidup di alam semesta ini. Di bab lain juga beliau menyatakan bahwa Wasudewa Kutumbakam. Kita semuanya adalah bersaudara. Kita semuanya adalah bersaudara. Jadi Srila Prabhupada, kalau kita mau menelaahnya secara lebih baik lagi, apa yang diajarkan oleh Srila Prabhupada itu kepada murid-muridnya lebih banyak itu mengambil dari susastra Weda. Weda sendiri dipakai pedoman dan kitab suci oleh masyarakat yang menganggap dirinya atau melabel dirinya sebagai penduduk agama Hindu. So, saya kira itu penjelasan singkat. Saya kira masih ada banyak penjelasan panjang yang bisa kita dapatkan di beberapa channel atau tempat. Mungkin kita sama-sama mencarinya biar tidak menimbulkan salah pengertian. Tapi untuk sementara itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa menjadi dijadikan benang merah agar kita tidak langsung cepat memvonis, menghakimi saudara-saudara kita yang mengikuti Hare Krishna itu sebagai golongan yang tidak sepaham, tidak sealiran dengan Hindu yang kita imani selama ini di Nusantara. Nah, jadi masalah surat pelarangan gerakan kesadaran Krishna ini dari Kejaksaan Republik Indonesia yang entah bagaimana kabarnya itu sehingga pada tahun 2016 itu ada surat pengayoman dari PHDI. Ini sedang ditelusuri dan dipelajari. Saya dapat nonton juga di YouTube bagaimana penjelasan Ketua PHDI pada saat ini sedang ingin mencari kejelasan, klarifikasi bagaimana sih status kelompok Hare Krishna ini dalam kejaksaan. Karena tahun 1984 sempat dilarang, tetapi terjadi vakum. Entah bagaimana tidak ada kejelasan sehingga gerakan Hare Krishna ini kembali menyebar, kembali dijalankan seperti biasa, sampai akhirnya timbul polemik lagi seperti ini. Ini sedang ditelusuri oleh PHDI. PHDI tentu tidak punya hak untuk melarang karena yang berhak melarang adalah kejaksaan. PHDI hanya berhak untuk mengayomi
dan membina jika ada laporan ini suatu kelompok, suatu paham kayaknya tidak sesuai dengan ajaran Hinduisme, beliau akan cek kan, HDI mungkin mengeceknya lalu memberikan pembinaan. Kalau masih dibina, tapi kalau tidak ya tidak. Nah ini mari kita tunggu bersama-sama bagaimana klarifikasi tersebut. Bukan tidak mungkin jika surat kejaksaan tentang pelarangan kelompok Hare Krishna ini akan tetap jalan, dipertegas kembali jika kelompok atau saudara-saudara kita yang di Hare Krishna belum bisa mengendalikan diri untuk beberapa hal yang ditengarai sebagai sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang merugikan masyarakat Bali atau nama Hindu khususnya. Bagaimana tingkah pola pengikutnya. Jadi kepada saudara-saudara saya di Hare Krishna, saya harap pengurusnya lebih melakukan pembinaan lagi kepada yang baru-baru, sehingga yang mudah-mudahan saya juga berharap, karena saya suka dengan kegiatan Hare Krishna, ada klarifikasi kejelasan dari kejaksaan bahwa setelah itu mereka akan studi banding lagi kan, mereka akan mengkaji kembali, melihat kembali bagaimana pengajaran di Hare Krishna ini. Kalau memang sudah dirasa tepat ya pasti dicabut dan Hare Krishna bisa melakukan kegiatannya kembali. Tapi tentu dengan poin-poin yang akan digarisbawahi agar tidak kembali terjadi gesekan dan pertikaian. Dan inilah tugas bersama kita untuk saling menjaga, saling mengingatkan. Mari kita ingatkan saja. Kalau ada saudara yang kayaknya keliru, mohon diingatkan, dan yang diingatkan juga mohon untuk berbesar hati menerima kritikan, jangan langsung melakukan pembelaan diri. Jadi saya kira agama Hindu ini akan besar oleh kelompok-kelompok yang ini, seperti tiang-tiang ada kelompok-kelompok spiritual pembelajaran seperti Sai Baba, di Hare Krishna, Brahma Kumaris, Ananda Marga, Radhaswami, dan lain-lain. Itu banyak sekali di Hindu yang akan menjadi pembesar dan hasanah untuk membesarkan Hindu, selain juga budaya dan adat Bali di Nusantara ini. Untuk hal-hal lain seperti misalkan tudingan-tudingan, bukan sekedar tudingan, bukan sekedar tuduhan, tetapi fakta yang ada di lapangan, misalkan pengikut Hare Krishna tidak memuja leluhur, pengikut Hare Krishna jarang bersembahyang ke pura, pengikut Hare Krishna bersifat eksklusif, terlalu membatasi pergaulan, pengikut Hare Krishna menjaga jarak dengan membuat idiom-idiom seperti adanya karmi, ada golongan penyembah, ada golongan karmin seperti di Muslim. Itu akan kita bahas dalam video selanjutnya. Sementara itu dulu karena sudah hampir setengah jam. Beberapa hal tersebut akan saya bahas secepatnya dalam video selanjutnya. Jadi silakan tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum mensubscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dari video yang saya akan share. Demi kemajuan dan keajigan Hindu yang kita cintai. Om Santi 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 Om.